Nah, halo guys, di video kali ini saya mau ngasih tips ya buat teman-teman bagaimana sih cara memplot hard disk kalian itu untuk farming Chia dengan eh, waktu yang jauh lebih cepat. Nah, sebenarnya kalau untuk membuat plotting ini ya, plotting hard disk kalian itu yang paling harus kalian perhatikan itu adalah spek dari komputer kalian, guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya gunakan Core i5 ya, yang generasi ke-9, 9400F. Nah, di sini dia menggunakan 6 thread. Nah, dan memorinya di sini saya baru menggunakan 16 GB. Sebenarnya sih ada 32 ya, cuman 16 GB lagi itu saya pakai di motherboard satunya lagi. Nah, semakin tinggi threadnya itu dan RAM kalian, maka dia akan semakin cepat pada saat proses plotting. Nah, buat yang masih belum tahu langkah-langkah awalnya itu seperti apa, yang pasti kalian download dulu aplikasi Chia-nya, Chia Network-nya itu di situsnya chia.net. Kemudian kalian klik ini aja. Nah, kalian nanti jangan lupa usahakan install dulu ya Python 3,7, dan harddisk yang ingin kalian plotting itu gunakan format NTFS atau APFS atau exFAT atau XT4. Jangan gunakan FAT12, FAT16 dan FAT32 karena dia akan gagal nantinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya gunakan hard disk yang formatnya sudah NTFS. Nah, kalau sudah kalian install, kemudian kalian jalankan aplikasi Chia-nya. Nah, nanti dia akan tampil ya. Kalau sudah sukses nanti akan tampil seperti ini. Tapi kalau kalian baru pertama kali install, kalian tinggal pilih aja create a new key. Nah, di situ kalian nanti tinggal pilih setiap kata apa yang ingin kalian pilih dan di kolom berapa, lalu usahakan kalian simpan di notepad, guys. Jangan sampai lupa ya. Nah, kalau sudah nanti dia akan tampil seperti ini. Kalian tinggal ikutin aja langkahnya. Nah, di sini saya akan lanjut aja langsung ya. Karena kalau dijelasin satu-satu takutnya nanti terlalu panjang. Nah, masuk ke plot. Ini ya, ke plot. Nah, ini kan ini kan yang sudah saya buat plotting sebelumnya ya. Ini ada 3 plot. Nah, kalau yang belum nanti di sini akan kosong dan kalian tinggal pilih aja ini add a plot. Nah, untuk membuat plot tadi minimal kita pakai yang format K2 K32 ya. Kalau ini tidak bisa dipakai lagi, guys. Karena minimumnya itu di 32 100 GB, cuman dia nanti akan memakan space 39 GB untuk temporarinya. Jadi dia tidak murni 101,4 GB. Nah, di sini saya akan pilih ini dulu karena saya akan buat plotting yang sama ya dengan yang sebelumnya di K32. Nah, lanjut ke yang kolom kedua. Ini teman-teman, ini plot account, ini jumlah plot yang mau kalian buat untuk saat ini. Kalau kalian mau buat satu aja, berarti kalian pilih satu. Nah, karena saya di sini mau buat langsung sekali dua, maka saya akan pilih nomor 2. Nah, di sini perlu diperhatikan ya. Ini ada pilihan. Di sini ada pilihan plot in parallel dan yang sebelah kanan ini adalah mode antri, guys. Artinya plottingnya itu dia akan selesaikan satu-satu dulu. Kalau sudah selesai maka dia akan lanjut ke plotting selanjutnya. Nah, kalau ini dia akan berjalan secara bersamaan. Dia akan jika kalian buat 2 plotting berarti dia akan langsung kerja untuk membuat kedua plotting itu dalam waktu bersamaan. Dan ini dibutuhkan spek yang lumayan. Kalau spek kalian tinggi ya ini kalian gunakan yang ini aja biar jauh lebih cepat ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini kalian klik aja.
Nah, di sini saya gunakan RAM karena RAM-nya itu saya ada 16, jadi saya gunakan cukup 14 GB aja. Semakin tinggi RAM-nya maka semakin cepat proses plottingnya. Dan di sini thread-nya karena saya ada 6, jadi saya gunakan cukup 4 aja. Biar komputer ini bisa saya pakai untuk aktivitas yang lainnya ya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal ke bawah. Nah, di sini sebelumnya itu saya pilih yang paralel, guys. Tapi yang video kali ini saya mau coba eh, buat yang plot sistem antri ya, dia akan satu-satu. Nah, di bagian nomor 3 ini, nah ini harus jadi perhatian kalian juga ya. Di sini kita disarankan untuk menggunakan SSD untuk ini ya, untuk temporary directory-nya. Karena SSD itu juga akan membantu proses plotting kalian itu jauh lebih cepat lagi. Nah, di sini saya lebih memilih yang NVMe-nya. Karena di sini kalau kita gunakan NVMe, speed-nya itu jauh lebih cepat ketimbang kalau kita gunakan SSD yang mode standar ya. Nah, kalian kalau belum punya, nah di sini kalian tinggal buat folder baru. Kalau kalian belum pernah buat sama sekali ya, kalian buat folder baru, tinggal kasih nama apa. Nah, kalau kalian sudah punya plottingan sebelumnya, nah seperti saya kan udah punya nih, ini plottingan folder di plottingan saya sebelumnya. Nah, saya di sini saya gabungkan aja ke satu folder. Kalian kalau mau buat folder terpisah itu silakan, tapi kalau saya sih lebih eh, ditumpuk ke satu folder aja. Kemudian kalian pilih select folder. Nah, lanjut ke yang keempat. Nah, kalau untuk final direktorinya ini kalian bisa gunakan hard disk. Nah, disinilah yang kita butuhkan hard disk sebesar mungkin, guys. Artinya sebanyak mungkin. Dan pastikan formatnya sudah NTFS atau format-format untuk file-file besar ya. Nah, ini final directory yang sudah dibuat sebelumnya. Size-nya ada 304 ya. Ini plot yang sudah jadi. Nah, di sini saya akan satukan juga. Nah, kalau sudah, ini tinggal kalian klik create plot. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini prosesnya dia akan plotting satu dulu. Nah, di sini dia akan antri. Nah, tapi kalau kalian pilih yang paralel, maka dia akan berjalan bersamaan, guys. Kalau spek kalian rendah, ya udah kalian tinggal pilih yang sistem antri aja, atau kalian plot satu-satu, itu juga boleh. Nah, ini bentar ya, saya coba cek di task manajernya, performance. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, ini SSD saya sudah mulai bekerja. Ini 12%, 25%. Dan yang hard disknya ini juga sudah mulai jalan. Memorinya juga udah ini ya, jalan ya. Nah, untuk CPU-nya ini dipakai sekitar 50-60%, guys. Nah, jadi intinya sih sebenarnya yang paling penting itu kalian harus rakitlah komputer itu setinggi mungkin speknya biar plotting kalian itu jauh lebih cepat. Nah, kalau misalkan komputer kalian di rumah ada tapi dia speknya spek kentang, itu sih sebenarnya nggak masalah ya. Cuman yang membedakan itu hanyalah di saat proses plottingnya. Dan pastikan juga eh, koneksi kalian itu stabil ya, jangan sampai dia putus-putus. Nah, ini sedang proses nih, teman-teman bisa lihat CPU-nya tadi sudah sampai ke 90% ya. Nah, kalau untuk spek komputer saya ini kalau saya sih nggak tahu pastinya ya. Biasa kan saya tinggal tidur atau saya tinggal pergi,
itu sepertinya tidak sampai 12 jam, mungkin sekitar 6 sampai 10 jam ya untuk proses satu plottingan di K2. Nah, ini untuk speknya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, sebenarnya sih saya ada satu komputer lagi, cuman ini tidak saya pakai untuk ini ya, untuk farming, karena memang itu untuk komputer kerja. Tapi rencananya sih mau saya pakai untuk ini ya, farming Chia juga, cuman masih ngumpulin uang untuk ini beli SSD sama harddisknya. Pasti saya fokus ke sini dulu ya. Saya mau lihat hitungan profitnya itu seperti apa dan berapa lama dia akan mendapat rewardnya. Nah, kalau kalian mau lihat prosesnya, proses plotting itu berjalan atau tidak, kalian tinggal klik aja yang tiga ini, titik tiga ini, kemudian kalian pilih view log. Nah, di sini kalian akan lihat nanti dia akan proses dia berjalan atau tidaknya di sini ya. Nah, ini sedang berjalan. Memang ya ini lumayan lama sih sebenarnya, lumayan lama ya. Kalau yang di komputer saya sebelumnya itu saya pernah coba di komputer, bukan komputer ya, tapi laptop ya, Core i3 itu generasi ke-9, generasi ke-6, itu butuh waktu sekitar 1 kali 24 jam atau 1 hari lebih ya, hari lebih, tapi nggak sampai 2 hari. Nah, kalau di sini itu tidak sampai 12 jam kalau menurut saya, paling sekitar 6 jam. Nah, oke guys, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Thank you dan bye-bye.